Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Safitri Eshum, mengajar di SMA Negeri 2 Padang. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 2 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe dengan NIM 21124275. Kali ini saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan judul Toleransi dan Memelihara Kehidupan Manusia dengan metode diskusi dan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Baik, Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita mulai dengan doa. Semoga diberkati oleh Allah SWT. Kepada Ketua, nanti kita akan ibu doanya. Waduh, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Maafna. Asyhadu an la ilaha
Hasib ya Jalil ya Karim ya Latif ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ghanis ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Muhid ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'alli ya Bar ya Tawwab ya Muntaqim ya Ghafur ya ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqassir ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani' ya Dhar ya Nafi' ya Nur ya Hadi ya Badi ya Bakri ya Waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ananda untuk meningkatkan pelaksanaan IPS kita sehingga kita mempunyai dua patriot. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Tauhid dan Pancasila. Selamat berdiri. Matamu
Pancasila-nya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, menerima dan melalui. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdas menyelamatkan hidup kita, berjuang dan harus bertani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baiklah, Bu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, untuk pembelajaran awal ini kita akan mempelajari tentang aspek Al-Quran, yaitu tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia berdasarkan Quran surat Yunus ayat 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Namun seperti dijelaskan ini, Ibu akan melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Silakan Anda jawab 5 menit, nanti ditunggu ya. Nanti Anda jawabnya di kertas yang sudah Ibu sediakan. Jawabnya cuma 5 menit, silakan jawab, nanti langsung ditunggu. Silakan Anda kalau sudah siap yang di belakang langsung aja maju ke depan untuk mengumpulkan di depan meja ini saja. Nanti Bu Ani. Silakan. Baik anak-anak, gunanya asesmen awal ini untuk melihat sampai di mana kemampuan Anda sebelum mendapatkan materi yang sebenarnya. Nanti kita akan melakukan asesmen akhir dan bagaimana bedanya ketika kita meningkatkan pembelajaran. Ya.
Sekarang seperti kata Ibu tadi, untuk semester awal ini mudah-mudahan kita mempunyai semangat baru, dan awal ini akan kita pelajari tentang aspek Al-Quran ya, dan hadis yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nanti Ibu ingin melihat mungkin kembali semester lalu, semester awal yang aspek Al-Quran dan hadis ini kita belajar tentang Quran surat Ali Imran ayat 190-191 tentang berpikir kritis ya. Setelah itu yang disebut dengan ulul albab itu ya. Nah, yang kedua Quran surat Al-Rahman ayat 33 tentang semangat mencintai ilmu pengetahuan. Jadi dengan pembelajaran tersebut semoga Ananda bisa berpikir positif, tidak mendengar hoax dan tidak menciptakan hal lagi. Karena yang dikatakan ulul albab itu dia bisa berpikir dengan baik dan dia bisa melihat jawaban-jawaban itu dari sekelilingnya. Ya, tidak menimbulkan prasangka negatif. Begitu juga dengan semangat mencintai ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak mempunyai semangat mencintai ilmu pengetahuan, maka kita tidak mampu untuk berpikir kritis. Ya. Sekarang kita masuk kepada bab Al-Quran juga, yaitu tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Toleransi yang akan kita bahas berdasarkan Quran surat Yunus ayat 40-41 dan memelihara kehidupan manusia yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 32. Ya. Sebelum Ibu menerangkan, ada yang tahu pengertian tentang toleransi Ananda? Ya, silakan Zaki. Toleransi yaitu sikap saling menghargai atau menghormati terhadap individu yang lainnya, yaitu individu yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan diri kita sendiri. Terima kasih Zaki, kita kasih tepuk tangan untuk Zaki dulu. Baik Ananda, jadi kita sudah tahu ya bahwa toleransi itu adalah sikap saling menghargai dan menghormati. Namun kita hidup ingin meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan ya, namun di tengah perbedaan ini sangat sulit. Nah, makanya kita harus mencapai apa yang harus kita lakukan. Sebelum kita mengetahui itu, kita harus tahu dulu apa itu tujuan pembelajarannya ya. Ini ditampilkan sebentar. Bisa ya. Siapa yang bisa bantu Ibu? Kembali di baris kanan di dalam. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami konsep toleransi berdasarkan nilai agama dan Pancasila. Lalu peserta didik mampu menjelaskan pentingnya menjaga kehidupan sesuai dengan Quran surat Yunus ayat 40-41, dan peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kerukunan sosial. Ya, terima kasih Dinara. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 ya. Kita sudah tahu supaya Anda semua mampu memahami konsep toleransi ya berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila sesuai juga yang kita nyanyikan tadi ya. Nah, setelah itu dan yang lain-lainnya. Maka untuk memahami dan mencapai target ini, Ibu akan menerangkan sedikit materinya. Namun sebelum itu kita simak video berikut ini ya. Kenapa begitu, Dit? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini kalian semua, Udin, Ali, mendekat ke Ustadz Musdi. Kenapa gerbang ditutup? Mereka bukan muslim, Ustaz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk nyakiti tetangga kita hanya karena jadinya urusan sosial harus akur, urusan agama baru bagiku agamamu, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Setelah di depan, pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat.
dari penyimpanan kita dari protokol tadi kita bisa menyimpulkan Anda. Baik Irfan, silakan. Jadi dari tontonan video tersebut akan tentang saling menghargai atau toleransi. Kan apabila itu ada kematian, walaupun kematian itu yang meninggal itu adalah non muslim atau di agama Islam, tapi kita boleh membantu dalam hal bidang sosial, yaitu kan ada pemakaian kendaraan itu, jadi boleh kita parkir di kawasan lingkungan masjid. Itu contoh toleransi dari lingkungan sosial. Dan kalau misalnya urusan agama, baru agama mereka bisa berbeda. Terima kasih Irfan, tadi tepuk tangan dari Irfan. Ini bisa Ibu jelaskan ya, dari tampilan video itu kita tahu apa yang dimaksud dengan toleransi ya. Toleransi adalah sikap saling menghormati, menghargai perbedaan baik dalam agama, budaya maupun perpandangan hidup. Ya. Setelah itu pentingnya toleransi untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Jadi toleransi adalah jalan menuju persatuan dan perbedaan. Baik anak-anak semuanya, untuk kita lebih mendalami ini, anak ibu, kita akan berdiskusi kelompok ya, karena kita akan membahas apa yang akan terjadi di negara kita, di tengah-tengah kita kehidupan ini. Semuanya banyak yang berbeda baik agama, suku. Namun kita hidup di tengah-tengah perbedaan itu, tapi kita harus menciptakan persatuan dan kesatuan. Ya, maka dari itu kita akan bahas itu permasalahannya. Apa yang harus kita lakukan? Baik, ibu bagi saja kelompoknya tadi di kelompok awal, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti Dinara dan Aca masuk ke sebelah kanan ya. Silakan ubah bangkunya untuk kelompok kita. Memberikan pandangan walaupun kita berbeda-beda, tapi kita bisa menciptakan persatuan dan kesatuan. Untuk kelompok 2, ya supaya kita bisa membedakan mana yang perlu ditoleransi, mana yang tidak. Ya, nah, jadi pembahasannya adalah tentang bentuk-bentuk toleransi. Ya, yang kelompok ketiga yaitu bagaimana ya cara memelihara keharmonisan dalam kehidupan ini di tengah perbedaan yang ada ya. Silakan anak-anak dikerjakan.
sebentar lagi ya. Bagaimana Anda? Anda sudah selesai? Sudah siap untuk tampil? Ya? Baik, karena sudah berdiskusi kelompok, jadi nanti perwakilannya saja untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Karena ini sudah berurutan, Ibu langsung saja tunjuk yang tampil pertama kelompok pertama, yang kedua kelompok kedua, yang ketiga kelompok ketiga. Ya? Baik, kalau memang terusnya dipersilakan untuk perwakilan kelompok satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami mendapatkan tema atau pembahasan yaitu mengapa toleransi itu penting. Baiklah, perkenalkan nama saya Irfan Tolita sebagai moderator. Nama saya Nadia sebagai penjelas materi. Dan anggota kelompok kami ada 4 orang. Itulah materi ini akan dijelaskan oleh Bang Dam. Saya akan menjelaskan mengapa toleransi itu penting dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, toleransi itu penting untuk menghindari konflik antar individu dan kelompok. Yang kedua, toleransi itu penting untuk memperkuat persatuan di tengah adanya keberagaman. Yang ketiga, yaitu toleransi penting untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan. Yang terakhir, yaitu toleransi penting untuk membantu masyarakat yang saling mendukung adanya perbedaan. Itulah sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila terdapat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan langsung ke kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Rindu Destinasi sebagai moderator. Saya Rifai Rizky sebagai koordinasi materi dan beberapa anggota kelompok kami. Baiklah, pembahasan kali ini adalah bentuk toleransi. Yang dimana toleransi itu ada beberapa. Yang pertama toleransi agama, yaitu menghormati keyakinan dan praktik agama lain. Yang kedua toleransi budaya, yaitu sikap bekerjasama meskipun ada perbedaan. Lanjut yang ketiga toleransi sosial, yaitu menerima perbedaan pandangan, gaya hidup dan status sosial. Itu adalah hasil dari diskusi kami. Yaitu kurangnya menunjukkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung ke kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, tentunya kami di sini, kami sebagai perwakilan kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami mengenai cara memelihara keharmonisan dalam kehidupan. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinara Mulyana. Baik, kami dari kelompok 3 telah menyusun cara-cara dalam memelihara keharmonisan. Berikut akan dibacakan oleh rekan kerja saya. Yang pertama, berkomunikasi dengan empati, dengarkan dan hargai sudut pandang orang lain. Yang kedua, menyelesaikan konflik dan menghindari kekerasan, fokus pada dialog. Dan yang ketiga, menghargai kebersamaan, kenali dan menjaga perbedaan. Dan yang keempat, mengedukasi
toleransi diri, belajar budaya agama, dan perspektif lain untuk menumbuhkan pemahaman. Baik teman-teman, sekian dari hasil diskusi kami mengenai cara memelihara keharmonisan di dalam kehidupan sehari-hari. Izinkan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nanda atas kerjasamanya dan diskusi ini sudah mempresentasikan sehingga kita mengetahui ya Nanda, walaupun kita hidup di tengah perbedaan ini, kita bisa menciptakan rasa saling untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Yang paling penting kita tahu bagaimana pentingnya toleransi, bagaimana bentuk-bentuk toleransi, dan bagaimana kita cara memelihara keharmonisan seperti yang Ananda jelaskan tadi. Baik Ananda, sebelum kita masuk kepada tahap penutup, Ananda sekarang Ibu tugaskan ya untuk kelompok sebelah kiri Ibu yang bagian di sini ke sini buat kata-kata jika ya, sedangkan di sebelah kanan Ibu kata-kata maka ya. Nah, Ibu kasih waktu 1 menit. Silakan. Nanti Ibu tunjuk satu-satu, 1 jika, 1 maka. Kita coba langsung ya, rasanya tidak sulit. Nah, coba tapi Jika saya ingin mandi, jika saya ingin mandi, coba mau jawab Dinara. maka saya akan bersih. Jadi jawabannya sesuai yang ditulis ya. Nah, kan? Kita ulang lagi ya. Silakan Irfan. Jika saya tidak berilmu, Coba baca. Maka saya akan tertidur. Oke. Setelah itu coba Aisyah. Saya ingin nyanyi. Coba menjawab Fajri. Jika saya ingin nyanyi di sana, apa jawabanmu di sana? Maka saya akan terhibur. Maka saya akan terhibur. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Untuk saya juga menghilangkan kebosanan, silakan Anda berdiri semua. Ya. Jadi, ikutin itu ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, maka seperti ini. 1. Nah, coba kita coba tepuk 1. Kalau tepuk 2, maka 2 di tangan tepuknya, 2 di paha tepuknya. Tepuk 2. Kalau dia tepuk 3, mudah-mudahan ingat. Kita praktekkan saja tepuk 1, tepuk 2 ya. Tepuk 1, tepuk 2. Kita lanjut kepada tepuk 3. Tepuk 3 itu yaitu 1 di tepuk tangan dan 1 di paha. Setelah itu 2 di tepuk tangannya. Coba ikuti Ibu ya. Tepuk 3. Coba ulang. Tepuk 3. Nah, tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali ya Anda. Baiklah, kita sudah di penghujung. Ya, siapa yang bisa membaca kesimpulan atau menerangkan kesimpulan dari pembelajaran kita tadi dari awal sampai akhir? Siapa yang bisa? Mau? Coba Rafian dan Sutra. Bisa? Bacanya? Bisa? Jadi kesimpulannya itu toleransi adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Yang kedua itu setiap individu memiliki dalam memelihara keberagaman. Yang ketiga itu mari bersama-sama menjadi agen perubahan untuk dunia yang lebih baik. Ya, terima kasih Raffi. Kasih tepuk tangan untuk Raffi. Kita simpulkan, toleransi adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Setiap individu memiliki peran dalam memelihara keberagaman. Mari bersama-sama menjadi agen perubahan untuk dunia yang lebih baik. Kalau kita sudah tahu tentang pengertian toleransi dan memelihara kehidupan manusia,
maka tidak ada pembunuhan, ya, tidak ada perperangan, tidak ada tawuran. Marilah kita sama-sama untuk mengkampanyekan ini semua untuk mampu menciptakan toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Baik Ananda, sepanjang kita belajar tadi, sudah kita diskusi, sudah kesimpulan bagaimana pembelajaran untuk hari ini Ananda? Bagaimana? Baiklah Ananda semuanya, kalau begitu menyenangkan, alhamdulillah. Semoga kita bisa menciptakan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik Ananda, untuk LKPD-nya Ibu kirimkan di WA masing-masing, silakan dikerjakan dan jawabannya langsung di Japri Ibu, ya. Silakan dikirim ya. Kita lihat di hasilnya. Cukup 5 menit saja. Kalau sudah siap, langsung dikumpulkan Japri Ibu ya jawabannya. Sudah selesai nak? Nah, baiklah, kita duduk dari studio ya, pembelajaran kalau kita sudah habis. Baik Ananda, untuk pembelajaran minggu depan ini kita masih membahas tema ini, namun kita akan membahas tentang aspek Al-Quran, ya, yaitu membaca secara tartil, setelah itu mengartikan perkata dan memaknai kandungan dari kedua surat yang tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.